Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali mendengar renungan Manarema. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali masih bisa kami dengar. Urapi hamba-Mu, urapi semua yang mendengar. Biar kebenaran firman ini menjadi berkat untuk kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sampai pada abjad huruf Y dan kita akan belajar tentang Yael, ya. Arti nama Yael adalah kijang yang kulitnya halus, atau arti lain kambing liar. Suaminya bernama Heber, disebut pertama dalam Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-17 dan namanya disebut 6 kali. Kitab yang menyebut adalah kitab Hakim-Hakim, pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, dan terakhir disebut dalam Hakim-Hakim 5 ayat 24. Nama Yael memang tidak setenar nama wanita-wanita lain seperti Sarah, Ribka, Lea, Naomi, Ruth, Deborah, Abigail, dan lain-lain. Alkitab tidak menceritakan banyak tentang Yael, kecuali yang ditulis dalam Hakim-Hakim pasal 4. Tetapi perbuatan atau jasanya bagi bangsa Israel sangatlah berarti. Yael tidak hanya membebaskan bangsa Israel dari penindasan Sisera, panglima tentara Yabin, raja Kanaan yang menindas Israel selama 20 tahun. Hakim-Hakim 4 ayat yang ketiga. Tetapi karena keberaniannya membunuh Sisera, membuat bangsa Israel bisa hidup tenang selama 40 tahun. Kisah hidup Yael yang hanya ditulis sepenggal dalam kitab Hakim-Hakim 4 tentu tidak banyak menjelaskan tentang diri Yael, sehingga kita tidak bisa mengetahui asal-usul Yael kecuali dari latar belakang suaminya yang bernama Heber orang Keni itu. Dan identitas Heber orang Keni suami Yael ini disebutkan 3 kali dalam Hakim-Hakim 4 ayat 11, 17, dan 21. Seperti sebuah penekanan, tampaknya ada sesuatu yang istimewa untuk diperhatikan dari Heber orang Keni ini. Di dalam Alkitab kata Keni ini muncul dalam Kejadian 15 ayat yang ke-19, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, dan orang Kadmon. Ketika Yosua meninggal, orang Keni membaur dengan suku Yehuda dan mewarisi pusaka suku Yehuda. Kemungkinan besar orang Keni dan suku Yehuda telah melakukan perkawinan campur. Dari Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-16 kita melihat keturunan Hobab ipar Musa orang Keni itu maju bersama-sama dengan Bani Yehuda dari kota pohon korma ke padang gurun Yehuda di tanah Negeb dekat Arad, lalu mereka menetap di antara penduduk di sana. Orang Keni adalah suku pengembara yang ramah kepada kedua pihak terkait. Hakim-Hakim 4 ayat 17 berkata, tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber orang Keni itu, sebab ada perhubungan antara Yabin, raja Hasor, dengan keluarga Heber orang Keni itu. Ketika perang melawan Amalek, Saul mengecualikan orang Keni yang saat itu tinggal di tengah-tengah orang Amalek dengan menyuruh mereka pergi menjauh, karena orang Keni dianggap telah menunjukkan persahabatan yang baik dengan semua orang Israel. Kita bisa membaca itu di 1 Samuel 15 ayat yang ke-6. Orang Keni juga dianggap teman oleh Daud. Keberadaan orang Keni diperhitungkan oleh Daud. Kita bisa membaca di 1 Samuel 30 ayat 26 sampai ayat 31. Tampaknya orang Keni mendapat tempat istimewa di mata orang Israel. Dengan Yabin raja Kanaan pun orang Keni dalam hal ini, keluarga Heber juga mempunyai hubungan yang baik. Dari beberapa bukti tertulis ini, tidaklah berlebihan bila diasumsikan bahwa orang Keni memiliki image yang baik di hadapan banyak orang. Karena alasan inilah Sisera berani melarikan diri ke kemah Yael
Karena di satu sisi Sisera akan ditolong, dan di sisi lain Sisera yakin kalau orang Israel akan merasa segan untuk menggeledah kemah orang Keni. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nama baik itu bukan hanya berharga, tetapi juga memiliki pengaruh yang kuat. Yang lain yang bisa kita pelajari, Yael adalah wanita yang baik dan cerdik. Mendapatkan reputasi saja tidaklah cukup bila tidak disertai dengan perbuatan yang baik juga. Sebagai istri dari seorang Keni, Yael boleh dikatakan berhasil mempertahankan reputasi baik yang disandang oleh orang Keni pada waktu itu. Yael telah berbuat baik kepada Sisera pada waktu ada dalam pengejaran Barak. Setelah masuk ke rumah, Sisera minta air untuk melepaskan dahaganya, tetapi Yael memberinya susu dan memberi selimut dan membiarkan Sisera beristirahat. Perbuatan baik Yael ini lahir dari kebiasaan orang Keni dan tidak menutup kemungkinan Yael memang berhati baik. Keluarga Heber tidak hanya dikenal baik oleh karena predikat baik yang disematkan kepada orang Keni, dan nyatanya keluarga ini memang baik. Tetapi ada juga penafsiran bahwa perbuatan baik Yael itu merupakan kecerdikannya untuk menjebak Sisera. Dengan memberikan susu dan menyelimutinya, Yael ingin membuat Sisera yang sudah lelah ini tertidur, sehingga membuat Yael lebih mudah untuk membunuh Sisera. Yael pasti tahu Israel ditindas 20 tahun lamanya oleh Sisera. Selain itu, mungkin alasan Yael membunuh Sisera adalah karena kebaikan yang telah dilakukannya dimanfaatkan oleh Sisera. Setelah diberi minum, Sisera berkata kepada Yael supaya Yael menunggu di depan pintu, dan kalau ada orang yang bertanya, "Di sinikah Sisera?" maka Sisera menyuruh Yael berbohong dengan menjawab, "Tidak ada." Yang lain dari kehidupan Yael, Yael ini adalah wanita biasa yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di mana luar biasanya? Yael kan tidak seperti Deborah yang berpengaruh dan dikenal orang sebagai nabiah, istri, hakim, dan sebagai ibu. Tidak juga seperti Barak yang menyandang pedang dan memimpin atau diikuti banyak prajurit. Tapi Yael hanyalah wanita biasa yang namanya tidak termasyhur dan namanya hanya disebutkan sedikit dalam Alkitab. Tetapi Tuhan memilih dan memakainya untuk menjadi pembebas bagi bangsa Israel, bukan dengan belati atau pedang atau tombak atau panah, tapi dengan patok kemah. Sisera mati di tangan Yael. Untuk melantakkan patok kemah Sisera dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Yael adalah wanita yang rendah hati. Setelah membunuh Sisera, Yael menyuruh Barak masuk untuk melihat Sisera yang telah mati dengan patok dalam pelipisnya. Nah, aplikasinya untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak penting nama kita terkenal. Yang penting hidup ini berdampak dan menjadi berkat. Nah, sudahkah kita menjadi pembebas bagi orang yang tertindas? Sebab panggilan utama kita untuk menjadi berkat, bukan untuk menjadi terkenal. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, bersyukur untuk kebenaran firman yang kami dengar pagi ini. Biar kami bisa meneladani kehidupan Yael yang menjadi berkat, wanita yang sederhana tapi dipakai menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur karena Tuhan juga mau memakai setiap kami dengan segala kelebihan dan kekurangan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan Tuhan terjemahkan kepada setiap pribadi yang mendengar lebih dari yang hamba-Mu bisa sampaikan. Dan apapun yang kami akan lakukan sepanjang hari ini, kami mohon berkat-Mu, biar tangan-Mu menyertai tangan kami dalam apa yang kami lakukan, sehingga semua dapat menjadi berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.